Ada dua pria yang tak pernah kalah. Ada satu gadis yang tak ingin terlibat. Dan ada sebuah perasaan yang perlahan mengubah segalanya. Selamat datang di kisah di antara dua senior. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan setiap part dari perjalanan Aksana, Revan, dan Keisha. Karena percayalah, kisah mereka baru saja dimulai. Bab 38 mengetuk satu persatu. Pagi itu, suasana sekretariat panitia jauh lebih sibuk dari biasanya. Di papan tulis, puluhan nama perusahaan tertulis rapi. Sebagian sudah diberi tanda silang merah. Sebagian lainnya masih dilingkari dengan spidol biru. Di sudut papan tertulis sebuah kalimat besar. Jangan menyerah sebelum semua pintu diketuk. Aksana berdiri di depan seluruh panitia. Matanya menyapu setiap wajah yang ada di ruangan. Hari ini, kita mulai strategi baru. Ia menunjuk papan tulis. Kita tidak lagi bergantung pada satu sponsor besar. Mulai sekarang, kita akan mengetuk sebanyak mungkin pintu. Ruangan langsung dipenuhi anggukan. Semangat yang sempat turun perlahan kembali bangkit. Keisha duduk bersama tim divisi acara. Di depannya terdapat daftar perusahaan lokal. Aku ambil wilayah timur. Ucap Keisha. Rani mengangguk. Aku sama Dimas ke barat. Deal. Masing-masing mulai mengambil proposal. Hari itu, mereka berpencar ke berbagai arah. Perusahaan pertama. Maaf, Bu, anggaran promosi kami sudah habis. Keisha tersenyum sopan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perusahaan kedua. Proposal diterima. Namun belum ada kepastian. Perusahaan ketiga. Mereka bahkan belum sempat bertemu pemiliknya. Silakan tinggalkan proposalnya, nanti kami hubungi. Keisha kembali tersenyum. Baik, saat keluar, ia mengembuskan napas panjang. Ternyata, mencari kepercayaan orang jauh lebih sulit daripada membuat proposal. Di tempat lain, Aksana bersama dua panitia lain juga mendatangi beberapa perusahaan. Beberapa menerima proposal, sebagian menolak dengan halus. Bahkan satu perusahaan membatalkan janji pertemuan hanya beberapa menit sebelum mereka tiba. Meski begitu, Aksana tetap tersenyum. Kita lanjut. Masih ada tujuan berikutnya. Tak seorang pun mendengar keluhannya. Menjelang sore, seluruh panitia kembali ke sekretariat. Wajah mereka tampak lelah. Sebagian langsung merebahkan badan di kursi. Ada yang memijat bahu. Ada pula yang hanya menatap langit-langit ruangan. Rani mengangkat mapnya. 3 ditolak, 2 masih dipertimbangkan. Dimas ikut menyahut. Aku sama. Keisha membuka catatannya. Satu perusahaan minta proposal tambahan. Yang lain, ia tersenyum kecil. Belum berhasil. Ruangan kembali sunyi. Semangat yang tadi pagi begitu besar, perlahan mulai meredup. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu memecah keheningan. Permisi. Semua menoleh. Revan berdiri di depan pintu. Di kedua tangannya terdapat 2 kantong besar. Rani langsung tersenyum. Kak Revan? Revan tertawa kecil. Aku habis dari kantin. Dengar-dengar panitia seminar masih pada lembur. Jadi sekalian beli. Ia mengangkat kantong itu. Takut ada yang lupa makan. Suasana ruangan yang semula sunyi perlahan berubah hangat. Wah, terima kasih, Kak. Beberapa panitia langsung membantu membagikan minuman dan roti. Revan memastikan semua mendapat bagian. Barulah ia meletakkan 1 gelas es teh di depan Keisha. Minum dulu. Dari tadi wajahmu kelihatan capek. Keisha tersenyum malu. Kelihatan ya? Jelas. Matamu aja udah hampir ikut rapat. Semua orang langsung tertawa. Keisha ikut tertawa sambil menggeleng. Lebay, tapi makasih ya, Kak. Tak jauh dari sana, Aksana memperhatikan semuanya. Ia berjalan menghampiri Revan. Terima kasih, panitia memang belum sempat keluar cari makan. Revan mengangkat bahu santai. Gak usah sungkan. Anggap saja dukungan buat seminar. Kalau acaranya sukses, nama kampus kita juga ikut bagus. Aksana tersenyum. Aku harap nanti saat seminar, kamu bisa datang. Revan mengangguk. Kalau nggak bentrok jadwal, pasti. Mereka saling tersenyum, tanpa rasa canggung, tanpa saling menjatuhkan. Keisha yang melihat dari kejauhan ikut tersenyum kecil. Entah kenapa, melihat dua senior itu bisa saling menghargai membuat hatinya terasa lebih tenang.
Tak lama kemudian, ponsel Rani berbunyi. Teman-teman, semua spontan menoleh. Sponsor dari perusahaan percetakan tadi setuju kerjasama. Ruangan yang tadinya lesu langsung berubah ramai. Serius? Iya, tadi baru dibalas. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Nilainya memang belum besar. Namun, itu adalah sponsor pertama dari strategi baru mereka. Aksana mengembuskan napas lega. Lihat, satu pintu yang terbuka bisa memberi harapan untuk pintu-pintu berikutnya. Semua kembali bersemangat. Malam mulai turun. Satu persatu panitia berpamitan pulang. Keisha merapikan laptopnya sebelum keluar ruangan. Ia menoleh. Aksana masih sibuk menyusun jadwal esok hari. Sementara Revan sudah lebih dulu pamit setelah memastikan semua panitia sempat makan. Keisha tersenyum tipis. Hari itu, ia belajar satu hal. Ada orang yang menunjukkan perhatian lewat kehadiran. Ada pula yang menunjukkan kepedulian lewat tanggung jawab. Dan tanpa ia sadari, keduanya sedang mengajarkan arti perjuangan dengan cara yang berbeda. Bersambung. Setiap cerita punya waktunya. Dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.